Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua, dan salam harmoni. Kami dari kelompok 6 akan mengidentifikasi kasus yang dialami di sekolah terkait dengan teknologi informasi dalam bimbingan konseling. Sebelum itu, ada baiknya kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nyoman Adinia Revianti dengan NIM 2211011039. Perkenalkan, nama saya Nikomang Putri Leoni dengan NIM 2211011046. Perkenalkan, nama saya Komang Tredika Suri dengan NIM 2211011049. Perkenalkan, nama saya Ida Ayu Made Intan Pratiwi dengan NIM 2211011054. Perkenalkan, nama saya Nimade Puspita Maharani dengan NIM 2211011056. Perkenalkan, nama saya Mercy Jainul Mempo dengan NIM 2211011059. Nah, ada pula beberapa hal yang akan kami bahas pada kesempatan kali ini, antara lain yang pertama ada identifikasi kasus, yang kedua ada rancangan penyelesaian kasus, yang ketiga ada implementasi dari rancangan tersebut terhadap kasusnya. Baik, di sini saya akan membawakan materi yang pertama mengenai identifikasi. Yang pertama yaitu pembelajaran online atau jarak jauh. Dalam proses pembelajaran, seorang guru harus menumbuhkan interaksi antara dirinya dengan siswa, begitu juga sebaliknya. Menurut ajaran Ki Hajar Dewantara, Yengarso Sang Tuludo, Madya Mangunkarso, dan Turi Handayani, guru tidak hanya mengajar tetapi juga berperan sebagai fasilitator dan juga motivator. Pada pembelajaran online atau yang juga disebut pembelajaran jarak jauh, model pembelajaran memberikan gambaran upaya untuk mengakses pembelajaran bagi guru dan siswa yang terkendala jarak geografis. Pembelajaran jarak jauh diadopsi untuk meningkatkan motivasi siswa menuju pembelajaran kolaboratif, mengurangi batasan dalam pembelajaran yang ditawarkan oleh sekolah dan memungkinkan siswa untuk mencapai pembelajaran yang dapat melibatkan dirinya untuk mengalaminya secara langsung. Lalu yang kedua yaitu proses pembelajaran via daring atau jarak jauh. Proses pembelajaran jarak jauh memberikan kemungkinan untuk mengikuti pembelajaran yang dapat diakses melintasi batas negara. Pembelajaran jarak jauh adalah revolusi yang menggambarkan bentuk pembelajaran lain, misalnya pembelajaran online, pembelajaran e-learning, pembelajaran teknologi, pembelajaran kolaboratif online, pembelajaran virtual, dan juga pembelajaran berbasis web. Hal inilah yang menjadi tantangan yang terasa bagi guru BK, di mana bergesernya metode counseling menjadi tatap muka menjadi via daring. Karena pertemuan secara langsung atau dengan tatap muka belum memungkinkan, maka guru BK bisa mulai membantu siswa untuk mandiri dalam memecahkan masalahnya. Guru BK harus melakukan eksplorasi masalah melalui komunikasi secara sungguh-sungguh dan terus-menerus dengan siswa melalui media internet atau dengan daring. Dari langkah-langkah tersebut, guru BK dapat terus memberikan beberapa alternatif pemecahan masalah yang dibutuhkan oleh siswa itu sendiri. Sebagai alternatif, cyber counseling sangat cocok digunakan oleh guru BK untuk membantu siswanya dalam menyelesaikan permasalahannya. Walaupun tidak seefektif konseling secara tatap muka, namun dalam hal kebutuhan dan efisiensi, cyber counseling akan menjadi hal yang lebih efektif. Misalnya, ada seseorang yang mengalami gejolak psikologis dan ada keinginan untuk menceritakan masalahnya kepada orang lain. Nah, cyber counseling ini dapat diandalkan pada situasi tersebut. Kenapa? Karena cyber counseling ini bersifat lebih fleksibel, jadi bisa digunakan dimanapun dan kapanpun juga. Nah, dalam cyber counseling ini, seorang konselor akan dituntut untuk memiliki keterampilan dasar dalam pengaplikasian komputer dan juga internet. Menurut sebagian orang, terutama konselor yang lahir dan dianggap masuk dalam generasi Z, akan menganggap bahwa keterampilan dasar komputer bukanlah perihal yang sulit, akan tetapi berbeda dengan konselor yang berbeda generasi dengan generasi Z. Mereka akan menganggap bahwa keterampilan dasar komputer merupakan hal yang sulit, karena terdapat perbedaan generasi yang cukup jauh. Hal tersebut yang dapat menghambat keberlangsungan cyber counseling, terutama di dalam era serba digital ini. Kurangnya pemahaman konselor terhadap digital akan berdampak juga terhadap peserta didik nantinya yang cukup kesulitan jika ingin berkonsultasi. Sehingga, kasus yang kami angkat adalah mengenai kesulitan guru BK dalam mengadopsi platform konseling online di sekolah. Adapun beberapa rancangan penyelesaian dari kasus kesulitan guru BK dalam mengadopsi platform konseling online di sekolah,
Itu yang pertama, melakukan pelatihan teknologi. Jadi, sediakan pelatihan teknologi yang terfokus pada perangkat lunak dan alat yang akan digunakan dalam layanan BK. Pelatihan dapat dilakukan secara daring atau tatap muka sesuai dengan kebutuhan. Yang kedua, yaitu melakukan mentoring. Jadi, berikan dukungan berkelanjutan melalui program mentoring di mana guru BK yang sudah mahir dalam teknologi dapat membimbing rekan-rekan mereka yang membutuhkan bantuan. Dan yang ketiga, yaitu menyediakan sumber daya online. Jadi, sediakan sumber daya online, tutorial, atau panduan yang dapat diakses oleh guru BK untuk membantu mereka dalam memecahkan masalah teknis yang mungkin mereka hadapi. Nah, di sini kita membahas mengenai implementasi dari kasus kesulitan guru BK dalam mengadopsi platform konseling online di sekolah. Dalam pengimplementasian ini, kita dapat mengidentifikasikan guru BK yang memerlukan pelatihan tambahan di dalam adanya teknologi. Selain itu, kita juga bisa menerapkan jadwal pada sesi pelatihan dan mentoring secara berkala untuk peserta didik. Lalu buat dan bagikan sumber daya online yang mudah diakses oleh semua guru BK. Nah, setelah itu, kita melakukan evaluasi kemajuan guru BK dalam penggunaan teknologi secara berkala dan berikan dukungan tambahan jika nantinya diperlukan. Selain itu, implementasi lainnya dalam upaya meningkatkan keterampilan teknologi, guru BK dapat mengikuti suatu pelatihan atau kursus online yang tersedia. Lalu, guru BK juga dapat memanfaatkan sumber daya yang tersedia di sekolah seperti IT support maupun perpustakaan. Nah, dalam hal lainnya yang dapat dilakukan yaitu dengan mengatur jadwal dengan baik, di mana guru BK dapat memberikan sebuah layanan konseling online kepada peserta didik tanpa mengganggu tugas lain yang harus diselesaikan. Selain itu, guru BK juga dapat memanfaatkan teknologi untuk mengatur jadwal konseling online dengan peserta didik, serta meningkatkan keterampilan interpersonal, di mana guru BK dapat meningkatkan keterampilan interpersonal mereka dengan mengikuti pelatihan atau kursus yang tersedia. Selain itu, mereka juga dapat memanfaatkan teknologi untuk membangun hubungan yang lebih dekat dengan peserta didik secara online, seperti menggunakan video call ataupun chat. Kesimpulan dari kelompok kami adalah kesulitan yang dihadapi oleh guru BK dalam mengadopsi platform konseling online di sekolah adalah tantangan yang perlu diatasi agar layanan konseling dapat efektif. Salah satu kendala utama adalah keterbatasan teknologi dan juga konektivitas internet yang kurang stabil. Tanpa akses yang memadai, guru BK mengalami kesulitan dalam menyelenggarakan sesi konseling online dengan lancar. Oleh karena itu, penting untuk berinvestasi dalam perangkat keras, perangkat lunak, dan juga infrastruktur teknologi yang sesuai. Selain itu, keamanan dan privasi juga menjadi perhatian serius, dan guru BK perlu memastikan bahwa data siswa dan sesi konseling mereka aman dari potensi pelanggaran privasi. Diperlukan kebijakan yang kuat dan pemahaman yang baik tentang regulasi pribadi atau privasi yang berlaku. Namun kesulitan ini dapat diatasi melalui upaya kolaboratif dari sekolah, pihak terkait, dan juga guru BK sendiri dengan menyediakan pelatihan yang memadai sehingga konseling online dapat menjadi alat yang efektif dalam memberikan dukungan emosional dan juga akademis kepada siswa. Dan sebelum mengakhiri kesempatan ini, saya ingin memberikan sebuah motivasi dari Bill Gates yang berbunyi, teknologi hanyalah sebuah alat. Namun, untuk menjadikan anak-anak bisa saling bekerja sama dan termotivasi, guru adalah yang paling penting. Sekian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Om Santi Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua, dan salam harmoni.